Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putung ya Mbak. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbak. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone Oppo A31 dengan kasus lupa sani Mbak ya. Oke Mbak, kita masuk ke mode recovery dulu, kita coba tes lewat mode recovery apakah bisa. Dan nanti kalau tidak bisa sekaligus kita bikin tutorial bagaimana cara mengatasi security buat new Mbak ya, yang security MTK terbaru, security buat ya, bagaimana cara mengatasinya. Di video sebelumnya sudah Mbak ya, tapi ini untuk melengkapi Mbak ya, dimana kasus ini bisa kita selesaikan tanpa menggunakan box ataupun dongle tentunya Mbak ya. Buat teman-teman yang tidak punya box atau dongle, simak videonya Mbak, jangan kemana-mana. Ini Mbak bisa dilihat pakai mode recovery tidak sukses Mbak ya. Oke, kita lanjut menggunakan komputer Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita lanjut menggunakan komputer. Pertama-tama kita nonaktifkan dulu antivirusnya Mbak ya. Kita matikan dulu antivirusnya. Karena untuk program ini atau cara terbaru ini kalau tidak salah pirantinya terdeteksi virus Mbak ya. Oke Mbak, bisa dilihat seperti berikut Mbak ya. Untuk cara mengeksekusinya, kita masukkan paspornya untuk mengekstrak Mbak. Jika meminta paspor Mbak ya, paspornya seperti berikut. Setelah itu kita buka Mbak, kita install terlebih dahulu Mbak ya, kita install terlebih dahulu pirantinya. Untuk link bisa download di blog Mbak ya, ada semua saya sediakan di blog, insya Allah gratis, tidak berbayar Mbak ya. Kita install terlebih dahulu Mbak. Untuk kasus ini mohon maaf video agak sedikit panjang Mbak ya. Untuk kasus ini kan kita memerlukan firmware-nya Mbak. Untuk memerlukan firmware-nya. Oke Mbak, sudah selesai ya untuk instalasi. Kita buka untuk programnya. Untuk kasus sebelumnya kita kan perlu mendownload firmware-nya Mbak ya. Agak lama ini Mbak ya untuk programnya dibuka. Untuk sebelumnya kan kita memerlukan firmware-nya Mbak. Kalau mendownload firmware-nya itu kan lumayan besar Mbak. Untuk kasus ini bisa dilihat seperti berikut Mbak ya. Contoh ini Oppo A31 untuk contoh saja. Oppo A31 kita coba langsung aplikasikan apakah bisa. Bisa mendeteksi seperti berikut Mbak ya. Untuk area-area yang perlu kita format baik kasus FRP, Miklut ataupun kode atau pola Mbak, kira-kira seperti itu. Kita pilih, setelah kita cek terus kita pilih untuk kita pilih handphonenya, kita pilih contoh Oppo A31 Mbak ya, ini kita pilih terus kita download Mbak, kira-kira seperti itu. Tapi untuk piranti atau aplikasi ini terbatas Mbak ya, tidak ke semua handphone, hanya handphone tertentu saja. Dan bagi yang kesusahan mendownload lewat aplikasi bisa klik, nanti saya sertakan di link di bawah di deskripsi Mbak ya, kira-kira seperti itu. Cuman kelemahannya untuk aplikasi ini tidak semua handphone Mbak ya. Jadi bagaimana cara kalau tidak ada begitu, kalau tidak ada tertera di situ ya, mau tidak mau kita harus download firmware-nya terlebih dahulu Mbak ya, dan kita bisa lakukan eksekusi seperti cara sebelumnya Mbak. Untuk cara ini sedikit dipermudah tapi tetap dibatasi Mbak ya, tidak semua handphone, khususnya untuk kasus-kasus new security bot
MTK mbak ya, di HP-HP terbaru. Untuk pirantinya tetap seperti biasa ya, saya menggunakan media flash tool. Ada flash tool, ada seperti berikut untuk mendeteksi dan mengecek area-area yang perlu di format mbak, baik di addressnya atau di apa mbak. Kita coba ekstrak dulu, kita coba ekstrak terlebih dahulu mbak ya, untuk scatternya kita ekstrak terlebih dahulu mbak. Untuk cara ini sedikit dipermudah mbak ya, karena kita bisa download langsung dari aplikasi ini. Cuman ya itu mbak, tetap mempunyai kekurangan karena tidak semua ada di situ mbak ya. Tapi jika mungkin nanti kesusahan, bisa download di blog mbak ya, di blog sudah ada. Nanti insya Allah kalau umur panjang saya coba lengkapi. Oke mbak, paspornya seperti berikut ya. Dan di sini kita juga di apa mbak ya, bisa ngecek, artinya bisa ngecek oh untuk apa ini addressnya dan format lainnya di sini, di sini begitu. Kodenya ada tertera di situ mbak ya. Dan nanti kita coba samakan apakah sama dengan kita mencari secara manual. Jadi kita tidak bisa harus cenderung oh ini begini lah. Jadi masalah kalau handphonenya tidak ada di situ bagaimana, kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, kita langkah selanjutnya yaitu menggunakan Pirantis berikut, aplikasi berikut. Untuk aplikasinya juga sudah ada di blog mbak ya, baik revisi atau versi 1 sampai 4 sudah ada semua di blog, bisa di download mbak ya. Insya Allah gratis, tidak berbayar mbak. Dan untuk cara jika tidak ada, oke mbak, seperti berikut. Video tidak saya percepat mbak ya, mungkin agak sedikit panjang supaya tidak gagal paham. Jadi jangan di skip mbak ya, supaya tidak gagal paham jangan di skip. Kita klik start. Setelah kita klik start, kita tahan volume kurang dan volume tambah secara bersamaan sambil dicolok USB atau kabelnya mbak. Jadi begini mbak, bagaimana kalau di aplikasi tadi tidak tertera handphonenya? Ya mau tidak mau kita harus download dulu firmware-nya mbak, dan kita cari area-area yang mau kita eksekusi, baik mungkin akun Google, MiCloud, ataupun lupa akun atau pola mbak. Itu sendiri-sendiri mbak ya untuk anunya. Oke mbak, di sini kita coba eksekusi untuk sandinya mbak ya. Untuk FRP-nya nanti menyusul jika tidak sukses mbak ya, kira-kira seperti itu. Jika masuk menu sudah sukses, oke mbak, kita klik dan pastikan ada lock seperti berikut. Jika ada lock seperti berikut bisa dipastikan sukses untuk mendisable mbak ya. Selanjutnya kita buka flash tool. Mbak, kita buka flash toolnya. Sabar mbak ya, pelan-pelan. Ada notifikasi berikut, klik OK saja. Terus itu kita arahkan scatter ke file yang kita download tadi. Kita arahkan untuk scatter ke yang kita download tadi mbak ya, karena di sini kita memerlukan scatter mbak ya untuk memformat atau membypass sandinya. Jadi kita perlu format user data mbak ya, seperti berikut. Nah, untuk proloader dibuang centangannya saja mbak, dan di beberapa kasus begini mbak. Oke mbak, kita masuk ke menu format seperti berikut, centang seperti berikut ya, kita pilih manual. Dan untuk addressnya bisa kita lihat, kita samakan mbak ya dengan yang kita cari manual. Kenapa saya beritahukan seperti ini mbak, kita coba cek apakah benar. Jadi kita tidak bisa harus oh ini begini, jangan seperti itu mbak ya, jangan seperti itu. Kita tidak harus fokus ke kita besarkan dulu fontnya mbak biar sedikit besar. Kita tidak bisa langsung fokus ke program-program gratisan mbak, jadi kita harus cek juga untuk memastikan kebenarannya. Kira-kira kan seperti itu mbak. Contoh ini di Oppo A31,
kita cari user data, itu seperti berikut tertera Mbak ya. Baik mikload, area FRP-nya atau user datanya Mbak. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kita juga coba find, kita cari di scatter yang kita download tadi Mbak, apakah benar ada di situ. Kita ketik user data, kita cari Mbak ya. Seperti berikut Mbak ya, kita cari area user data. Kita cek Mbak, ya biasanya kalau untuk ya kita seperti video sebelumnya Mbak ya, kita cari user data, di situ ada linear star atau physical star Mbak ya, untuk mengisi kolom addressnya. Dan untuk mengisi kolom format lengthnya ya di partition size Mbak, di partition size untuk mengisi di format lengthnya. Seperti berikut. Saya di sini mengalami ngelak atau bagaimana? Saya copy, saya paste tidak bisa. Jika mengalami seperti ini bisa dilakukan menutup flash toolnya dan membuka ulang, atau dengan mengcopy paste menggunakan keyboard Mbak. Jadi tidak menggunakan mouse Mbak ya. Kita gunakan keyboard untuk mengcopy paste jika tidak bisa diketik atau tidak bisa seperti berikut. Nah, saya sedikit kesusahan Mbak ya, bisa dilihat. Jika terlihat seperti itu kesusahan, bisa kita tutup flash toolnya baru kita buka ulang, atau run administrator, atau kita buka ulang tanpa run administrator tapi dengan catatan mengcopy filenya menggunakan keyboard Mbak. Kadang-kadang memang seperti ini, tidak tahu mungkin efek dari Windows saya atau bagaimana, saya kurang begitu tahu. Tapi yang jelas jika terjadi seperti ini, untung ya pas ada kasus Mbak. Jadi nanti ke depan jika bingung ya untuk mengatasinya seperti ini, bisa kita copy menggunakan keyboard kalau eksternal Mbak ya. Kalau PC seperti berikut Mbak ya untuk caranya. Dan untuk format length bisa kita cari seperti berikut, kita kopikan dari situ dan nanti kita cek apakah sama dengan petunjuk yang di piranti atau aplikasi yang kita install tadi Mbak. Mohon maaf Mbak, sekali lagi video saya tidak percepat supaya tidak gagal paham Mbak ya, karena untuk video ini mencakup semua untuk kasus-kasus new security buat MTK yang terbaru. Ini bisa melakukan seperti ini ya. Yang di aplikasi seperti berikut Mbak ya untuk caranya. Yang seperti yang di aplikasi itu memang sudah banyak, tapi kan tidak semuanya ada di situ Mbak. Nah, kita samakan Mbak, kita samakan. Apakah sama yang kita cari manual tadi dengan dicek pakai aplikasi atau program ini Mbak? Nah, kayaknya sama Mbak ya. Berarti oke, bisa kita eksekusi Mbak. Untuk handphonenya kita eksekusi dengan mengeklik start. Kita cek lagi, pastikan sudah betul terdisable. Kita pastikan bisa juga tidak usah dicentang untuk pro loadernya Mbak. Terus kita klik start, untuk prosesnya tidak lama Mbak ya, tidak memakan waktu lama untuk prosesnya. Bisa dilihat seperti berikut, sudah selesai Mbak ya untuk prosesnya. Buat teman-teman dan Mbak semua, jadi setiap aplikasi seperti aplikasi ini ya yang kita pakai ini. Lah terus bagaimana kalau kita mendapati mungkin contoh handphone baru, MTK security terbaru, tapi di situ tidak ada bagaimana? Jadi kita tidak bisa juga langsung vakum di di satu aplikasi begitu. Jadi kalau tidak ada bagaimana? Kira-kira seperti itu. Untuk caranya jika tidak ada ya download primernya Mbak, download primernya, buka scatternya, kita cari begitu loh.
Untuk akun Google bisa kita ketikkan FRP, untuk pola atau kode bisa kita ketikkan user data, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk addressnya bisa kita cari di setelah kita ketik contoh user data, kita cari di linear star atau physical star. Untuk linear star dan physical star itu sama Mbak ya, kodenya sama. Dan untuk format lengthnya bisa kita cari di partition size Mbak, kira-kira seperti itu untuk menentukan format lengthnya, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita nyalakan video sedikit, saya percepat di sini. Oh tidak Mbak ya, tidak dipercepat video Mbak ya. Oke Mbak, kita tunggu. Jika mencari seperti berikut Mbak, kita ketik up dan down, pastikan tidak ada user data selain itu Mbak ya. Dan pastikan FRP juga tidak ada selain itu, karena takutnya mungkin ke depan ada versi terbaru atau cara terbaru, ternyata ada user data yang double atau bagaimana, kan kira-kira seperti itu Mbak. Jadi untuk memastikan begitu, jangan nanti salah eksekusi, terakhir malah HP mungkin mati atau mungkin hang logo gitu Mbak, kira-kira. Oke Mbak, handphone sudah menyala Mbak, sudah menyala. Di sini coba kita untuk cara seperti ini, yang jelas nyangkut di akun Google Mbak ya, karena hampir rata-rata handphone itu pasti ada Play Store, ada akun Google-nya. Untuk akun Google coba kita pergunakan cara lama Mbak, kita pergunakan cara lama. Akun Google kita gunakan cara lama dengan mengetik bintang pagar 813 pagar. Untuk Oppo tipe-tipe lama bisa langsung masuk menu Mbak ya. Apakah di Oppo A31 bisa langsung masuk menu Mbak? Kita coba tes. Bintang pagar 813 pagar. Tidak bisa Mbak, tidak bisa. Seperti berikut ya, kita lihat bersama, tidak bisa. Jadi solusinya bagaimana Mbak? Oke Mbak, untuk solusi mungkin banyak cara ya, baik mungkin langsung connect internet atau bagaimana, tapi di sini akan saya menjelaskan bagaimana cara mengeksekusi yang lebih cepat dan insya Allah ampuh caranya Mbak. Masih tetap seperti berikut ya, kita tekan tombol, kita klik start dulu di MTC nya. Setelah itu seperti setelah nyala tampil log berikut, kita tekan tombol volume up dan volume down atau volume kurang atau volume tambah, kita tekan bersamaan. Setelah itu kita colok kabel Mbak. Kita colok kabel, pastikan ada log seperti berikut. Nah, kira-kira seperti itu. Di device manager juga menandakan terkoneksi Mbak ya. Bisa dilihat seperti berikut. Jadi langkah selanjutnya yaitu sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, kita cari dan kita coba samakan dengan yang di aplikasi. Apakah sama atau tidak? Cukup kita ketik FRP. Kita ketik FRP seperti berikut Mbak ya. Kita ketik FRP seperti berikut Mbak ya. Terus muncul, kita pindah ke tab Play Store. Untuk addressnya kita samakan Mbak ya, tetap seperti tadi ya. Pokoknya jika sudah diketik FRP, cari setelah itu ada linear star atau physical star, itu sama Mbak ya. Untuk kode script atau kodenya kita masukkan di addressnya, dan untuk format length ya di partition size Mbak ya. Kurang lebihnya seperti itu Mbak, yang kira-kira sesudah tulisan FRP berikutnya, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, sudah kita set. Sekarang kita klik, pastikan di device manager saya buka supaya tidak dikira hoax. Klik start, proses berjalan, sukses atau finishing. Oke Mbak, kita lanjut nyalakan handphonenya. Apakah sukses untuk masalah ini?
Oh iya mbak, oh iya nanti kalau untuk miklut, nanti kalau ada, waduh lupa mbak ya, nanti kalau ada garapan miklut saya coba share juga bagaimana cara mengatasi untuk miklut. Tapi kadang-kadang walaupun sukses di miklutnya, tapi kadang-kadang balik mbak ya, kalau untuk kasus yang di miklut. Paling setelah sukses miklut paling nanti disabel. Kira-kira seperti itu. Oke mbak, kita tunggu apakah handphonenya menyala. Oke mbak, menyala handphonenya. Oh ya mbak, untuk piranti apa semua bisa di download di blog mbak ya, di diarycreativity.blogspot.com, atau ketik di Google Diary Creativity, nanti akan muncul blognya mbak ya. Kira-kira seperti itu. Dan mohon maaf untuk blognya tidak tenar mbak ya. Oke mbak, kita pilih bahasa dan kita next. Apakah terkunci di akun Google atau bisa lolos, kira-kira seperti itu mbak. Jadi untuk kronologi handphone ini sebenarnya mbak, beliau itu handphonenya pecah, layarnya lama tidak diperbaiki. Setelah diperbaiki malah lupa sandinya, kira-kira seperti itu. Mbak, kita klik next dan lewati jika tidak dibutuhkan. Seperti berikut, apakah sukses masuk di akun Google, apakah sukses melewati atau proses pembypassan akun Google. Seperti berikut mbak, klik lewati. Mohon maaf video tidak saya percepat mbak, supaya tidak gagal paham. Oke sih mbak ya, bisa masuk ke akun Google mbak ya, buat sahabat dan mbak semua. Kira-kira seperti itu mbak ya untuk caranya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya buat sahabat dan mbak semua. Kita coba cek untuk versinya. Untuk pengecekan versi bisa menekan bintang pagar 899 pagar mbak ya untuk mengecek versi. Oke mbak, kayaknya sudah terlalu panjang lebar ya untuk video kali ini buat sahabat dan mbak semua. Cukup sekian dulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan nggih. Buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak nggih. Dan khusus buat sahabat muslim yang lagi monitor, berbagi sholat dan berbanyak sholawat. Akhir kata, akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Oke mbak, kita coba cek kamera si Oppo A31 ini apakah bagus hasil kameranya. Apakah bagus mbak? Untuk hasil kameranya coba kita lihat untuk monitor papan PCB. Bagus mbak ya, untuk kameranya bagus mbak ya. Coba kita sekarang tes untuk tulisan mbak, apakah bagus mbak? Oh bagus mbak ya, jelas ya untuk kamera Oppo A31 ini. Untuk reviewnya lumayan bagus mbak ya. Oke sip mbak. Mudah-mudahan di sana di sini selalu diberi kemudahan mbak ya. Amin amin ya robbal alamin.